bisa diperoleh dengan amal-amal soleh yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, merupakan pembahasan yang penting sebagaimana telah kita singgung di muqaddimah yang lalu, di mana perihal ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Perihal tazkiyatun nufus, salah satu hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat. Dan Allah hanya akan menerima manusia yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Bagi yang semuanya yang dibangkitkan oleh Allah, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad SAW yang terakhir yang mendapati peristiwa hari kiamat, maka bagi yang menghadapi Allah ketika itu, Allah hanya menerima hamba-hambanya, anak cucu Adam yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Selain hati yang selamat, maka Allah tidak akan menerimanya. Ini betapa pentingnya kita menghadap Allah dengan kesucian hati kita, dengan ketulusan jiwa, kesucian hati, penyucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini telah kita bacakan di pertemuan kita sebelumnya, wala tukhzini yauma yub'atsun. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Yang mana pada hari itu ketika harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat, tidak berguna. Tidak ada manfaatnya lagi harta dan anak-anak di hari kiamat tersebut ketika kita dibangkitkan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hati. Hati itu akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan juga, ini diulang kembali sedikit oleh penulis, bahwasanya ini telah disinggung-singgung di muqaddimah di pertemuan yang kita sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tidak ada ilmu kita dengan suatu perkara agama, jangan kita ikuti. Tidak boleh. Tidak boleh kita ikut-ikutan dalam agama ini. Tidak boleh. Tidak ada keyakinan, maksudnya tidak ada dalilnya, jangan diikuti. Lebih baik kita diam, itu lebih selamat. Karena ibadah kepada Allah itu al-aslul al-ibadah haram. Ini usulnya. Segala sesuatu ibadah itu asal muasalnya haram. Tidak boleh kita mengamalkannya. Tidak boleh. Haram. Kecuali ada dalil yang menuntunnya. Jadi kalau sudah ada dalil, baru diamalkan. Tidak ada dalil, diam itu lebih baik. Ini pelajaran bagi kita, bahwasanya kita tidak boleh ikut-ikutan. Kenapa Anda melakukan hal yang demikian? Wah, orang-orang kan banyak melakukan. Tidak. Itu bukan ciri khas orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya. Tidak. Kita alhamdulillah yang telah mulai belajar, Allah tuntun kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti umat-umat yang mana orang banyak melakukannya, kita lakukan juga. Orang tidak melakukannya, kita tidak. Tidak. Meskipun orang tidak melakukan, tetapi ini adalah sunnah Nabi SAW, kita lakukan, kita amalkan. Ini patokannya adalah dalil, petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ayat selanjutnya dilanjutkan di dalam surah Al-Isra ayat 36. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basara,
penglihatan kita, wal fuada, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang ada di dalam hati nurani kita, itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini, setiap anggota badan yang disebutkan dalam ayat di atas akan ditanya pada hari kiamat. Kenapa lisan tidak disebutkan? Karena lisan terkunci. Kalau sudah ditanya, lisan kita itu terkunci. Ketika berbicara, mengatakan hal yang baik-baik, tetapi tidak ada manfaat pengakuan dari lisan lagi. Semuanya bersaksi. Anggota tubuh kita bersaksi, tangan kita akan berbicara, kaki kita akan berbicara, kemana dilangkahkan, bumi yang kita pijak itu akan menjadi saksi. Tidak ada lagi. Mulut sudah terkunci. Yang saksi-saksi itu yang berbicara. Walaupun kita, ya Allah, ketika di dunia beribadah hanya kepada Engkau, menjauhi maksiat ini, hanya sekedar ucapan saja. Nanti mulut itu dikunci, lalu semuanya, mata lalu mengatakan bahwasanya mata ini, alhamdulillah bagi yang beriman, beramal soleh, tentu melihat huruf-huruf hijaiyah, melihat Al-Quranul Karim, mushaf. Nah, itu yang baik, yang diharapkan. Tetapi kalau tidak, waliyahzubillah, tentu melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telinga, apa yang didengarnya? Apakah dia mendengar hal-hal yang baik, mendengar ayat-ayat Allah, kajian-kajian dan seterusnya, atau mendengar hal-hal yang berbau fitnah, ghibah dan seterusnya. Tangan kita, memang lisan mengatakan tidak ada mengambil hak orang lain, tetapi tangan mengatakan pernah mengambil hak orang, pernah memukul orang lain dan seterusnya. Kaki pun akan bersaksi, kaki kita akan bersaksi bahwasanya lisan kita mengatakan kaki kita nikmat ya Allah. Misalnya lisan kita mengucapkan dipergunakan untuk menuju rumah-rumahmu Allah, ya Allah, untuk beribadah kepada Engkau ya Allah, kata lisan kita. Tetapi kesaksian kaki kita akan berbicara. Seandainya benar, memang kaki mengatakan alhamdulillah, kaki digunakan untuk melangkahkan, diayunkan ke rumah-rumah Allah, ke majelis-majelis ilmu, ke taman-taman surga. Kemudian kalau enggak, dia akan bersaksi juga, enggak ya Allah, sesungguhnya kami digunakan untuk pergi ke tempat-tempat uang maksiat. Waliyahzubillah. Enggak bisa kita berbohong ketika itu. Semuanya menjadi saksi. Belum bumi yang kita puja, belum bebatuan yang melihat yang kita lewati. Itu semuanya akan menjadi saksi di hari kiamat. Itu makanya muadzin itu seluruh yang mendengar seruan suaranya muadzin itu akan membelanya di hari kiamat. Pepohonan, bebatuan yang mendengar. Begitu juga orang yang haji dan umrah, ketika bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, itu segala sesuatu yang mendengarnya itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Nah, jadi memang kalau hakim di dunia bisalah aman perkara. Tapi kalau Allah yang hakimnya alaihissallahu biahkamil hakimin, tidak ada lagi. Semuanya akan dibongkarkan. Yauma tublas sarair, yang mana hari itu semua rahasia-rahasia itu akan dinampakkan, dibongkar semuanya. Bukan seperti KPK yang membongkar, ini Allah yang membongkar. Catatan amalannya ada, baik itu kebaikan yang dinamakan dengan illiyin, diletakkan di ilian, atau keburukan yang diletakkan di sijilan. Nah, jadi tidak ada bisa berkelak lagi. Semuanya sudah dari catatan, dari pengakuan saksi anggota badan seluruhnya, tidak ada lagi bisa berbohong.
Apapun yang diucapkan lisan seandainya itu benar, dibenarkan oleh saksi-saksi. Tapi kalau seandainya lisan berbohong, tentunya saksi yang lebih diutamakan. Taib, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati akan ditanya tentang apa yang terlintas, apa yang difikirkan, dan apa yang diyakini. Pendengaran akan ditanya tentang segala hal yang didengarnya, dan seterusnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Kemudian di dalam hadis Nu'man bin Bashir, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini hadis yang awalnya panjang, innallaha apa? Yang awalnya inna halala bayyinun wa haram wa inna harama bayyinun. Itu kan awalnya. Wa bainahuma amruhu mutasyabihat. Taib di hadis arba'in yang keempat, yang keberapa itu? Lupa. Pokoknya di awal-awal, entah yang keenam entah yang keempat. Jadi penggalan hadis ini hadis yang panjang, bahwasanya sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, dan di antara perkara tersebut ada namanya perkara mutasyabihat. Kemudian di akhir hadis itu ini dia bunyinya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tadi baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Begitu juga sebaliknya, apabila segumpal daging itu rusak, buruk, maka akan rusak seluruh jasadnya. Ala wahya qalb. Maka ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Segumpal daging itu adalah hati. Ada yang lainnya, ada qalb, ada yang mengatakan itu jantung. Ada sebagian para ulama jantung, karena itu sama-sama sangat penting di dalam karena hati fuad sebagaimana yang tadi disebutkan, adapun qalb itu adalah jantung sebagian ulama mengatakan. Tetapi yang kita ketahui ada yang seperti doa Nabi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di dalam ketaatan kepadamu. Jadi ini hanya perselisihan bahasa saja. Kemudian perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu malik. Hati itu ibarat raja. Ini bukan bukan hadis ya, tetapi perkataan Abu Hurairah itu dinamakan dengan athar. Jadi setiap perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain namanya athar. Apakah athar bisa jadi hujah? Athar jadi hujah. Karena pada prinsipnya sahabat tidak mau berbohong, tidak mau membuat-buat, tidak mau mengada-ada. Itu prinsip yang salah satu akidah Ahlus Sunnah. Apakah athar itu bisa jadi suatu diamalkan? Bisa. Karena itu perkataan dan perbuatan sahabat, dan sahabat tidak mau menambah-nambah dan mengurangkan agama. Jadi itu makanya ada sebagian al-athari menisbahkan bahwasanya dia pengikut athar, pengikut athar. Wal a'dha'u junuduh, lalu sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Jadi ini raja ya, raja, pasukan berarti prajurit yang disuruh-suruh oleh komandannya, yang disuruh-suruh oleh rajanya. Faiza tobal malikut tabat junuduh. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Wa idza khabuthal maliku khabuthat junuduh. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Jadi athar tadi kita lihat footnote-nya, hanya untuk mengetahui kita tambahan pengetahuan. Jadi athar ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf,
dan Al-Baihaqi dalam Al-Jami' li Syu'abil Iman dengan sanad yang sahih. Disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ini supaya kita mengetahui ada sumbernya. Jadi setiap footnote itu sumbernya. Jadi penulis ini sudah merupakan cara berpikirnya, yaitu cara berpikir menulis karya ilmiah. Orang-orang di di perguruan tinggi, baik itu menulis skripsi, tesis, disertasi, artikel-artikel yang akan diterbitkan, dipublish di jurnal, ini metodenya. Setiap di mana dinukilkan harus disebutkan ini dinukil dari ini dinukil. Ini namanya amanah. Jadi kita mengambil perkataan orang, ini perkataan ini dari si fulan, dari kitabnya ini atau dari ini. Ini cara metode ilmiah. Jadi ada namanya plagiat, jadi tidak jiplak. Itu kalau seandainya ada tes Turnitin, itu semakin rendah plagiatnya. Ini hanya sedikit pengetahuan di zaman sekarang, karena memang begitulah metode orang-orang di perguruan tinggi. Taib. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, obatilah hatimu, sebab kebutuhan Allah terhadap hambanya terletak pada baiknya hati. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, amalan hati adalah pokok, sedangkan amalan badan itu adalah penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh dan amalan itu laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Coba kita ingat di halaman 13, poin yang keempat di muqaddimah. Coba perhatikan, kan itu kata penulis. Kebanyakan manusia lalai terhadap hati mereka. Kebanyakan orang yang sibuk belajar, menuntut ilmu dan memperhatikan sunnah-sunnah Nabi SAW dan memperdalam ilmu usul hadis, tafsir, usul fikih dan lainnya. Meskipun hal ini penting dan bermanfaat, akan tetapi sebagian dari penuntut ilmu tersebut lalai untuk membahas amalan-amalan hati. Lalai dari penyakit dan obatnya. Padahal membahas amal-amal hati, penyakit dan obatnya adalah lebih penting, lebih bermanfaat dan mempunyai pengaruh besar terhadap amal lahir dan batin. Jadi ini kita sengaja mereview. Oh, jadi ternyata selama ini kita lalai dengan hati kita. Ibarat apa ya? Ibarat tubuh kita mungkin sudah kita makanannya yang higienis, minumannya yang minuman yang mahal-mahal yang tanpa ada senyawa-senyawa kimia. Ada banyak dijual-jual dulu. Ini contoh ya, bukan iklan, seperti RO katanya dan semacamnya. Ini tidak ada partikel-partikelnya. Ini bagus untuk dikonsumsi katanya. Begitu juga makanan higienis, ditambah lagi suplemen-suplemennya, ditambah madu lagi, habatus sauda. Kita hanya memikirkan jasad tubuh kita, kesehatannya. Lalu bagaimana dengan kesehatan hati kita? Kebersihan hati kita. Banyak penyakitnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, penyakit hati kalau seandainya dosa dan maksiat itu kita lakukan, itu bagaikan noda hitam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Jadi setiap kita berdosa, hati kita hitam, noda hitam. Jadi kalau banyak kita melakukan dosa, tidak ada cahaya hati lagi. Sudah gelap dengan maksiat. Tip, kita azan isya dulu, insyaallah setelah azan isya kita lanjutkan pembahasan kita. Tip. Udah masuk kan waktunya?
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, ini sedikit tadi pemandangan azan tengok-tengokan. Kalau di zaman orang mengetahui keutamaan muazin itu berebut sebenarnya. Kita ulang aja di antaranya muazin itu di hari kiamat tawil unuk, panjang lehernya. Maksudnya bukan itu kekurangan tetapi itu kelebihan dari kiamat. Karena berbeda kita di dunia kalau panjang lehernya, apa nih, macam-macam jerapah ini segala macam. Tetapi kalau di hari kiamat itu keutamaan. Kemudian azan, suara azan itu yang dikumandangkan oleh muadzin itu membuat setan lari. Dan setan itu lari itu sambil terkentut-kentut. Terkentut-kentut lari dia. Jauh, sejauh-jauhnya dia lari. Tapi setelah azan itu selesai dia datang lagi. Banyak sekali keutamaan muazin sebagaimana kita sebutkan tadi, kita singgung. Seandainya seperti saf yang awal, seandainya orang mengetahui keutamaan muadzin seperti keutamaan saf pertama, tentu akan diundi. Mau dia berundi, diundi. Begitu juga tadi kita singgung bahwasanya setiap makhluk Allah apapun bentuknya itu akan menjadi saksi dari kiamat. Bebatuan, pepohonan, semuanya menjadi saksi di hari kiamat. Muazin akan diampuni dosanya sepanjang suaranya. Bayangkan, sekarang pakai mikrofon pula kan. Tambah panjang, tambah banyak orang mendengarnya. Itu sepanjang itu akan diampuni oleh Allah. Dan Nabi mendoakan untuk muazin supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Azan tersebut yang dikumandangkan oleh muadzin akan menyebabkan diampuninya dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi banyak sekali keutamaan, bahkan ulama berbeda mana yang lebih utama, muadzin daripada imam. Sebagian mengatakan bahwasanya muadzin yang lebih utama, itu yang lebih lebih dikuatkan, karena salah satu penafsiran man ahsana qaulan man da'a ila Allah, mana dalam surah Fusilat apa? Dalam surah Fusilat, man ahsana qaulan min da'a ila Allah. Jadi siapa perkataannya yang lebih baik daripada mengajak kepada Allah? Salah satunya itu muazin, karena muazin itu mengajak kepada Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi ini sedikit mengulang. Mungkin kita lupa, malas-malasan azan lah. Berebut itu jadi muazin. Kecuali pengurus menentukan si fulan ini muazin. Seperti imam rawatib kan, ini imamnya, itu ditentukan, itu lain soal. Tapi kalau seandainya tidak ditentukan, misalnya muazin yang ditentukan tidak ada, masuk waktu azan, sudah azan saja. Untuk indah atau indahnya itu tidak panjang suaranya, Ustaz. Itu yang penting sudah kita azan, alhamdulillah banyak keutamaan yang disebutkan tadi. Ini hanya sedikit mengulang kembali, karena terkadang amalan itu mulia tetapi kita anggap itu biasa-biasa saja atau kita anggap sepele, tetapi itu amalan yang mulia. Baik, kita lanjutkan. Ini masih perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Badail Fawaid. Wa man ta'ammala syari'ata fi masadiraha wa mawaridaha alima anna irtibata a'mal al-jawarih bi amal qulub. Barang siapa yang memperhatikan syariat di dalam sumbernya, jadi diajak kita memperhatikan dari sumbernya, syariat itu di dalam sumbernya, maka ia akan tahu tentang terkaitnya amalan badan dengan amalan hati. Jadi amalan badan itu terkait dengan amalan hati, tidak bisa dipisahkan. Wa annaha lan tadfa'u bidunina wa anna a'malal qulubi afradu 'alal 'abdi min amalil jawari. Amalan badan tidak ada manfaatnya tanpa ada amalan hati. Bayangkan tadi kita sebutkan bahwasanya amalan hati tersebut, niat itu ibarat ruh. Niat itu ibarat ruh bagi amalan badan kita. Nah, dan kita mengetahui seandainya ruh itu sudah keluar dari badan, apa yang dikatakan?
sudah menjadi mayat, sudah mati. Begitu juga ibadah yang kita lakukan, tidak ada ruhnya, tidak ada niat di situ, berarti tidak ada tidak ada fungsi dari amalan tersebut. Itu makanya ada hadis Nabi yang kita ingat ya, bahwasanya ada seseorang itu yang mendapatkan pahala dari salatnya itu, ada yang sempurna, ada yang setengahnya, ada yang seperempatnya, ada yang seperdelapannya dan seterusnya, dan bahkan tidak mendapatkan amalan. Maksudnya ganjaran. Kenapa? Hatinya itu tidak hadir. Tidak ada kekhusukan di dalam ibadahnya. Tidak ada ruh bagi amalan tersebut. Ibarat badan tidak ada ruh, apalah fungsi badan? Orang mengatakan tidak menyebut namanya lagi. Pakai nama jenazah. Tidak si fulan lagi, tetapi jenazah si fulan. Mayat si fulan. Di mana dikebumikan? Dan orang tidak mau berlama-laman. Akan disegerakan orang fardu kifayahnya. Dan begitu juga apalah fungsi ibadah yang kita lakukan, tetapi tidak ada hati kita hadir di dalam ibadah tersebut. Itunya makanya tidak membekas. Betapa banyak orang yang mendirikan sholat. Orang bukan mendirikan ya, kalau mendirikan sudah pas itu. Wa iqamis sholat ada pas. Tetapi banyak orang mengamalkan, melakukan sholat katanya. Bahkan kalau orang di kampung kami, di Sumbar, itu ibarat sepele saja. Mana tuh? Aku bayar utang lu. Bayar utang maksudnya sholat dulu. Sudah tidak berjamaah, jam 2 misalnya zuhur, bayar utang katanya. Sudah selesai, kita biasa. Kalau sholat sendiri bagaimana? Sholat sunat kita kena panjang-panjang. Allahu Akbar. Sudah selesai. Lah siap yang penting lah bayar utang. Kan yang penting bayar utang. Jadi tumak ninahnya, bacaannya tidak jelas ini dan seterusnya. Itu makanya dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kenapa orang yang kita lihat dia salat, mengerjakan salat tetapi tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, karena dia hakikatnya tidak mendirikannya. Tidak hadir hatinya di situ. Itu makanya masih bermaksiat, masih ini. Karena salat yang didirikannya, yang dilakukannya itu tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Hanya melakukan ruku, sujud, perpindahan itu, kemudian membaca, apalagi kalau salat sendirian. Salat sendirian. Sebagaimana hadis yang disebutkan, ketika kita sudah takbiratul ihram, itu tengkorak kita itu didatangi oleh syaitan. Kata syaitan, uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Ingat ini, ingat itu, ingat ini. Itu ada ungkapan kata orang, kalau ada sesuatu yang lupa kita letaknya, salatlah. Insya Allah akan ingat itu. Jadi kalau dalam sholat itu kan teringat semua. Waduh, ini tadi masih di situ diletakkan, belum dipindahkan. Nah, kalau tidak sholat tidak ingat itu. Begitulah syaitan memperdayakan kita, membisikkan di dalam hati kita. Dan perhatikan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang memberikan waswas, yang memberikan hembusan-hembusan, rayuan-rayuan di dalam hati manusia. Ibarat pencuri, kalau kita lengah langsung diambil, dikendalikannya hati kita. Dia pencuri. Dan kalau kuat iman kita, dia kayak orang mengintai-ngintai lah. Was-was itu kan mengintai-ngintai. Senantiasa mengintai-ngintai di dalam hati kita. Lengah diambilnya, dikendalikannya. Kalau senantiasa kuat, apalagi berzikir, beribadah, itu dia jauh itu. Sedih dia melihat anak cucu Adam demikian. Baik, kita lanjutkan. Wa hal yumayyizul mu'mina 'anil munafiqi illa bima fi qalbi kulli wahidin minhuma minal a'mali allati mayyazat bainahuma. Lalu disebutkan, bukankah perbedaan orang mukmin dan orang munafik tergantung pada hatinya, berupa amalan dan amalan hati yang membedakan antara keduanya. Jadi amalan antara orang-orang yang beriman dengan orang munafik itu amalan hatinya. Bukankah orang munafik itu, mereka itu bersama dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi, hadir di kajian Nabi SAW, sholat di belakang Nabi SAW, bahkan ikut
ikut jihad, berperang, menegakkan kalimat Allah, tetapi hatinya membenci syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu makanya tempatnya spesial juga. Spesial tempatnya. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka. Di keraknya paling bawah. Menampakkan Islam tetapi hatinya membenci Islam. Wal'iyadzubillah. Wa hal yumkinu ahadud dukhula fil islami illa bi amalin qalbihi wa qabla jawarihi wa ubudiyatul qalbi a'zamu min ubudiyatil jawarihi wa aktsaru wa adwahu wa hiya wajibatun fi kulli waqtin. Bukankah seorang masuk Islam itu diawali dengan amal hatinya sebelum amal badannya? Oleh karenanya ibadah hati itu lebih agung daripada ibadah badan, bahkan lebih banyak, lebih kontinu dan lebih wajib. Jadi wajibatun fi kulli waqtin, lebih wajib di setiap waktu. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Lalu dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa amalan hati lebih penting dari amalan badan. Namun hal itu tidak berarti bahwa beliau rahimahullah berpendapat bahwa amalan badan tidak termasuk bagian dari iman. Bahkan beliau rahimahullah mengikuti keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa amalan badan adalah bagian dari iman, karena iman adalah qaulun wa amalan wa amal, perkataan dan perbuatan. Qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati, wa amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh, anggota badan, yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Itu dia keimanan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan badan. Dia akan bertambah, yazid dengan ta'ah, dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiat, dan akan berkurang dengan maksiat. Inilah prinsip iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun disebutkannya tentang hati oleh para ulama karena hal ini adalah pokok, dan bukan berarti amalan anggota tubuh tidak mempengaruhi iman. Amalan anggota tubuh berpengaruh terhadap iman dan bernilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat kepada bentuk tubuh dan rupa kita, akan tetapi Allah akan melihat kepada hati dan amal-amal kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jal la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah azza wa jal tidak memperhatikan atau tidak melihat menilai daripada rupa kita atau harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu menilai, Allah itu memperhatikan, melihat daripada hati dan amalan kita. Jadi hadis ini sahih dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amalan hati adalah pokoknya amal. Meskipun seorang beramal dengan amalan yang sangat banyak, namun hatinya tidak ikhlas kepada Allah, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya orang-orang munafik, sebagaimana tadi kita singgung, yang juga sholat bersama kaum muslimin, namun di dalam hati-hati mereka terdapat pendustaan dan kebencian terhadap Islam, maka Allah tidak akan menerima amal-amal mereka seberapapun besarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang menyebutkan tentang orang munafik, ibadah orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Jadi hati-hati kita. Hati-hati ketika kita malas, sedang sholat kita malas, ada rasa malas, hati-hati. Jangan-jangan kemunafikan tengah merasuki kita. Hati-hati. Mereka bermaksud ria. Jadi tujuan dia ibadah, orang-orang munafik itu ingin dipuji. Maksudnya ria di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Itu yang dia hanya sedikit sekali mengingat Allah.
Kemudian disebutkan oleh penulis, maka permasalahan tentang hati merupakan perkara yang penting. Tidaklah mungkin Rasulullah SAW terus-menerus mengingatkan umatnya tentang hati apabila hal tersebut tidak penting. Tidaklah mungkin para sahabat radhiyallahu anhum mewasiatkan agar memperhatikan hati apabila hal ini tidak penting. Lalu disebutkan di sini, oleh karenanya pembahasan tentang hal itu harus terus diulang-ulang. Harus diulang-ulang, dikaji dan disampaikan dalam kajian-kajian dan tulisan dalam rangka saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sebab terkadang seseorang tidak mengetahui bahwa dirinya terjangkiti penyakit hati, tidak sadar. Adapun orang yang dapat mengetahui bahwa ia terjangkiti penyakit hati adalah para ulama. Merekalah tabib-tabib atau dokter-dokter hati. Nah, jadi para ulama adalah dokternya penyakit hati. Dan penyakit bukan hati liver yang maksud yang untuk kedokteran, enggak. Ini maksudnya hati yang disebutkan di dalam agama kita. Dan penyakit-penyakit hati ini menjangkiti hampir semua orang, baik itu orang awam maupun penuntut ilmu, bahkan juga ustadz, dai, kiai dan lainnya. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam hatinya terjangkiti penyakit hati, baik itu ria, iri, dengki, ujub, sombong dan lain sebagainya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, menyucikan jiwa lebih berat dan lebih sulit daripada mengobati luka di badan. Nah, ini berat. Barang siapa menyucikan dirinya dengan latihan spiritual, berjuang dan menyepi, menyendiri, bertapa yang tidak dicontohkan oleh para rasul, maka kondisinya seperti orang sakit mengobati dirinya dengan ra'yunya, dengan kebodohannya. Bagaimana akan sembuh kalau dia tidak bertanya kepada tabibnya, kepada dokter hati? Para rasul adalah dokter-dokter hati. Oleh karena itu tidak ada jalan untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa dan memperbaikinya kecuali dengan jalan dan cara yang ditempuh dan diajarkan oleh para rasul, dengan taat, tunduk, taslim, berserah diri kepada Rasulullah SAW. Allahul musta'an. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang mensucikan jiwanya dengan ganjaran, pahala dan surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Toha ayat 75 sampai 76. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Tetapi barang siapa yang datang kepada Allah dengan keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang-orang memperoleh derajat yang tinggi, derajat yang mulia. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi orang-orang yang menyucikan dirinya. Kemudian di dalam surah Fatir ayat 18, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan dalam surah Al-A'la ayat 14-15 tadi juga kita sebutkan di awal tadi, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya dengan beriman. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat Rabbnya lalu ia salat. Taib, alhamdulillah telah kita selesaikan bab pertama di dalam pembahasan ini, yaitu tentang pengertian dan pentingnya tazkiyatun nufus. Alhamdulillah di bab pertama kita sudah selesaikan. Maka dengan demikian tentunya selama ini mungkin kita tidak terlalu memperhatikan, kita tidak memperhatikan penyakit-penyakit hati kita, apakah kita terjangkiti atau tidak. Karena kejahilan, sebagian kejahilan atau ketidaktahuan kita, itu masalahnya. Sementara para ulama mereka mengetahui, ketika mereka itu ada sesuatu yang luput dari suatu kebaikan, mereka akan mengetahui bahwa ini adalah akibat dari maksiat yang dilakukannya.
Dan apabila ada anaknya yang berulah, istrinya yang berulah, atau kendaraannya yang berulah, dulu kan kendaraan hewan dahulu, kuda, keledai, biral atau onta, ada berulah, lalu dia mengatakan, ini akibat dosa saya. Nah, jadi kalau ada masalah dengan anak-anak kita, istri kita, atau kendaraan kita sekarang misalnya berupa sepeda motor, mobil misalnya, itu koreksi diri kita. Mungkin ada kesalahan bagi kita. Ada dosa yang kita tidak tahu, itu ditegur oleh Allah dari yang ada di sekitar kita. Atau kita tidak nikmat baca Quran misalnya. Pas baca mau buka mushaf, tunggulah dulu, tengoklah WA, pulah berita. Ini hati-hati. Jadi itu bisa para ulama mengetahui hal demikian. Namun kita tentunya karena ketidaktahuan kita, ditambah kita mungkin tidak terlalu fokus tentang masalah hati, memperbaiki hati dan seterusnya, maka penyakit-penyakit tersebut kita tidak mengetahuinya. Dan itu memang apalagi tentang ujub. Ujub itu bukan penyakit orang-orang yang bermaksiat, enggak, tetapi ujub itu adalah penyakit orang-orang yang soleh. Enggak ada orang apa tuh ujub, orang bermaksiat ujub, enggak ada. Tetapi orang-orang yang soleh yang terjangkiti oleh penyakit ini. Nah, ini yang harus kita pelajari dan harus kita hindari, sehingga ketika kotoran-kotoran yang tersebut, penyakit-penyakit hati tersebut tidak ada lagi di hati kita, itulah yang membuat kita nanti selamat nanti di akhirat ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih ada kesempatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita, memperbaiki hati kita, niat kita, juga memperbaiki amal-amal soleh kita agar kita senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya dan agar kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Rabb kita Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita cukupkan demikian, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf, dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah ke bab yang kedua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.